Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para talabul ilmi sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan dengan memohon pertolongan Allah Rabbul Alamin dari daurah manhajiyah ini. Kita sudah sebutkan beberapa dalil dari Quran dan Sunnah Nabi, dari hadis baru satu ya. Betul. Tentang wajibnya wujub ittiba'i manhajis. Wajibnya mengikuti metode salaf, generasi terdahulu, generasi terbaik umat ini di dalam beragama. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan kepada kita sebagaimana dalam hadis yang dikenal dengan hadis iftirakul ummah, perselisihan dan perbedaan pendapat di kalangan umat ini, perbedaan golongan di kalangan umat ini. Kata Nabi, ala inna man qablahu min ahli al-kitab iftaraku ala 72 millatan. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab berpecah belah menjadi 72 golongan. Di dalam lafaz yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan lebih detail menjelaskan bagaimana perbedaan umat-umat terdahulu. Tidak hanya umat ini juga yang akan berpecah, tetapi umat-umat sebelum kita dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara juga berpecah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan. Orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Berapa golongan? 71 golongan. Ini yang nyebut siapa? Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini betul-betul sahih. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, waftaraqatin nasara ala 72 firqatan. Dan orang-orang Nasara berpecah belah menjadi 72 golongan. Berapa golongan? Sedikit atau banyak? Makin sedikit atau makin banyak? Makin banyak. Tapi jangan salah, Nabi juga mengabarkan
wa satariku thalathin akan berpecah belah pula umatku menjadi 73 golongan. Kulluha fitnah illa wahidah. Semuanya fitnah di neraka kecuali satu golongan. Dari Allah. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Tentulah para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Siapakah yang satu golongan itu? Orang-orang yang berada di atas apa yang saya yakini dan apa yang diyakini oleh para sahabat saya. Orang-orang yang berada di atas prinsipku dan para sahabatku di dalam beragama ini. La ilaha illallah. Di dalam lafaz yang lain dari sahabat Abdullah bin Amr, Nabi menyebutkan dengan lafaz la ya'tiyanna ala ummati, betul-betul akan datang kepada umatku satu masa di mana akan terjadi apa yang terjadi seperti yang terjadi pada orang-orang kalangan Bani Israel. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa yang terjadi di kalangan mereka itu. Dalam lanjutan hadis ini, Nabi pun menyebutkan bahwa orang-orang Bani Israel berpecah belah menjadi 72 golongan. Lalu Nabi melanjutkan, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya di neraka, terancam dengan neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, man ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang saya berpikir di atasnya dan para sahabat. Bahkan dalam lafaz yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan dengan kalimat walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad ada di tangan Allah, la taftariqan. Sini ada dua penekanan. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah Rabbul Alamin, sungguh la taflam tu lam taukid, sungguh akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. La ilaha illallah. Dalam riwayat lain disebutkan juga illa wahidah atau illa millatan wahidah itu dengan al-jamaah. Tayyib. Maka berdasarkan hadis yang mulia ini yang dikeluarkan oleh ulama-ulama al-hadis, di antaranya oleh al-Imam At-Tirmidzi, kemudian para ulama-ulama hadis yang lainnya seperti al-Imam Muslim, ya, seperti al-Imam Abu Daud, ya, kemudian Ad-Darimi, Al-Hakim dan yang lain-lainnya yang telah meriwayatkan tentang, dan banyak ulama yang telah meriwayatkan tentang hadis iftiraqul ummah. Maka dapatlah dipahami bahwa kita wajib hati-hati. Karena Nabi sudah menyebutkan umat berpecah belah menjadi 73 golongan. Namun Nabi tidak menyebutkan mana saja rincian 73 golongan itu, tidak Nabi sebutkan. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dengan rinci siapa yang satu golongan yang selamat itu. Ternyata orang-orang yang berpegang teguh di atas prinsip Nabi dan para sahabatnya. Maka wajiblah kita mengikuti prinsip Nabi dan para sahabat itu. Bisa dipahami?
Hei, ngerti kamu? Kamu udah ngerti? Ngerti? Baik. Wajib mengikuti yang satu golongan. La ilaha illallah. Dan hari ini sangat banyak sekali perbedaan pendapat umat itu. Mana dia detilnya yang 73 itu yang tidak dijelaskan lagi. Dan para ulama paling hanya menjelaskan tentang ru'asanya atau usulul firaqnya, pokok-pokok atau induk-induk golongan-golongan yang sesat itu. Yang jelas di dalam hadis yang mulia ini, kita wajib mengikuti yang sudah nyata dan terang memberikan keselamatan atau dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keselamatannya. Dan kita sudah tahu bahwa Nabi tidak tinggalkan emas, permata, intan, berlian, pangkat dan jabatan. Yang Nabi tinggalkan apa? Quran dan sunnahnya sebagai warisan. Siapapun yang berpegang teguh selamanya, kata Nabi, lan tadillu abada, sekali-kali tidak akan sesat hingga akhir zaman. Maka untuk itu, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pemisah antara yang hak dengan yang batil. Yang hak mana? Yang mengikuti para sahabat. Yang batil mana? Yang tidak mengikuti mereka. Walaupun dalam rincian mesti kita pahami bahwa kita tidak boleh mengkafirkan orang dan menyatakan orang kamu di neraka, tidak boleh. Itu ta'yin, pernyataan terhadap individu orang bahwa dia di neraka, ini tidak boleh. Tapi secara umum, inilah jalan yang telah diajarkan Nabi. Nabi sendiri yang mengajarkan, dan petunjuk Nabi, fa inna khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa golongan umat ini berpecah belahnya? Ada berapa golongan umat ini pecah belahnya? 73. Umat Nasrani, umat Yahudi. Betul? Barakallahu fiik. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti yang membuat kita selamat adalah menyesuaikan diri dalam keyakinan dan beragama dengan manhaj atau metode beragama dan keyakinan para sahabat. Ini berarti jelaslah bahwa hadis ini hadis yang menjadi dalil wajibnya bermanhaj salaf. Hadis ini, kalau hadis yang sebelumnya dikenal dengan hadis wasiat perpisahan, atau nasihat perpisahan, mau'izatu muwaddi', wasiat perpisahan. Adapun hadis ini dikenal dengan hadis iftiraqul ummah. Bisa dipahami? Hadis yang kemarin hadis apa namanya? Dikenal dengan hadis mau'izatu muwaddi'. Apa itu? Wasiat atau nasihat orang yang akan berpisah. Kalau hadis ini dikenal dengan hadis apa? Iftiraqul ummah.
Ustaz, tapi jemaah-jemaah yang lain itu kan ada juga betulnya. Betul. Sahih. Tidak mesti semuanya salah yang mereka kerjakan. Dan Nabi kan sudah sebutkan bahwa umatku berpecah belah menjadi 73 golongan. Baik. Jadi bukan semuanya yang mesti salah yang mereka kerjakan. Baik. Di sinilah perlunya kehati-hatian. Berarti kita ini tidak terbebas dari kesalahan. Bukan demikian. Bukan berbicara tentang individu orang, tetapi berbicara tentang soal prinsip dan keyakinan. Berbicara tentang metode dia dalam beragama. Berarti orang yang bermanhaj salah bisa salah juga, Ustaz. Salah di dalam pengamalan. Atau dia sendiri tidak meyakini seutuhnya seperti keyakinan manhaj salafun salih. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah, makanya kalimat ma ana alaihi wa ashabi, maka ini menunjukkan luzumus sunnah wa tariqah as-sahabah, kemestian mengikuti sunnah dan jalannya para sahabat ridwanullah alaihim jami'ah. Baik. Kalau sudah paham, hadis berikutnya. Yang menjadi dalil wajibnya bermanhaj dengan manhaj salaf. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menjelaskan kepada kita an-nujumu amanatun lis-sama', bintang-bintang itu sebagai penjaga langit. Oh, indah nih ucapan Nabi. Bintang-bintang sebagai penjaga langit. Fa idza zahabatin nujumu atas sama'a ma tu'ad. Apabila bintang-bintang itu hilang, maka akan datang kepada langit apa-apa yang dijanjikan kepadanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa ana amanatun li ashabi, dan aku adalah penjaga bagi sahabat-sahabatku. Nabi sebagai apa? Penjaga sahabat-sahabatku. Fa idza zahabtu ata ashabi ma yu'adun. Apabila aku telah pergi, meninggal dunia, maka akan datang kepada sahabat-sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Lalu Nabi tak cukup sampai di sana menjelaskan. Beliau melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku adalah penjaga-penjaga umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Apabila sahabatku telah pergi meninggalkan alam yang bernama dunia fana ini, maka akan datang apa yang dijanjikan kepada mereka. Ini dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa sisi pengambilan dalil dari hadis ini ialah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan penisbatan para sahabat terhadap orang setelah mereka seperti nisbat beliau terhadap para sahabatnya. Apa itu? Dan seperti nisbat bintang terhadap langit. Apa? Sebagai penjaga. Dan telah diketahui bahwa persamaan ini memberikan arti wajibnya umat ini mengambil petunjuk mereka. Sebagaimana mereka yang mengambil petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana penduduk bumi yang mengambil petunjuk dari bintang. Ini kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa selama mereka ada di tengah-tengah umat ini, mereka menjadi pelindung umat serta membentengi mereka dari berbagai kejelekan dan sebab-sebabnya.
seandainya mereka para sahabat salah dalam perkara yang mereka fatwakan, kemudian orang-orang sesudah mereka benar, niscaya orang setelah mereka lah yang menjadi penjaga dan benteng bagi para sahabat. Dan ini adalah perkara yang mustahil. Ternyata yang menjadi benteng kita adalah, menjadi penjaga kita adalah para sahabat. Kenapa? Karena memang apa yang mereka pahami dan yang mereka ambil itu adalah betul. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun penjelasan tentang bintang sebagai penjaga langit itu lihat surat As-Saffat ayat 6 sampai 10. Allah sudah menjelaskan tentang inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatil kawakib. Sungguhnya kami telah menghiasi langit dunia yang terdekat dengan hiasan-hiasan bintang dan seterusnya. Baik. Berarti para sahabat itu adalah penyelamat umat ini dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Maka orang-orang yang berpaling dari pemahaman mereka, maka dikhawatirkan mereka tersesat. Dikhawatirkan mereka tersesat. Baik. Penjaga umat ini dari apa? Dari keburukan. Penjaga umat dari fitnah-fitnah dan penyimpangan. Nah, maka kata para ahli ilmu, kita berdasarkan hadis ini wajib memegang sunnah Nabi dan petunjuknya para sahabat beliau ridwanullah alaihim jami'an. Sudah berapa hadis? Sudah 3 hadis. Hadis pertama adalah hadis tentang mau'izatu muwaddi', wasiat orang-orang yang akan berpisah. Hadis yang kedua adalah tentang baru tadi iftirakul ummah. Hadis yang ketiga ini tentang para sahabat sebagai bintang atau para sahabat sebagai penjaganya umat ini. Baik. Kemudian banyak hadis-hadis yang lain yang menjadi dalil tentang wajibnya bermanhaj dengan manhaj salafun salih. Namun saya cukupkan tambahnya cukup dengan satu hadis lagi. Hadis yang menjelaskan tentang fitnah yang akan terjadi di kalangan umat ini, yang dikenal dengan hadis Hudzaifah ibn Yaman, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Hudzaifah ibn Yaman mengabarkan tentang kondisi para sahabat. Kana nasu yas'aluna Rasulullah. Dahulu orang-orang, yakni para sahabat, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi, tentang kebaikan. Artinya mereka yang bertanya tentang hal-hal yang baik-baik, amalan-amalan yang akan mereka amalkan. Tapi Hudzaifah bin Yaman berbeda. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Apa sebab? Makhafata ayyudrikani. Dia ini lain sikit. Aku khawatir keburukan itu akan menimpaku. Makanya kata seorang penyair, araftu syarra la li syarr lakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif syarra min al-khairi yaqa' fi. Aku mengenal keburukan dari yang baik-baik.
bukan untuk nak mengerjakannya, tapi agar hati-hati aku tidak terjatuh ke dalamnya. Fakultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Dahulu kami Rasulullah berada dalam masa jahiliyah dan keburukan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami, mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Fahal ba'da hadzal khairi syarr? Apakah setelah kebaikan ini masih ada keburukan ya Rasulullah? Rasul pun mengatakan, ya, akan terjadi. Fakultu hal ba'da dzalika syarri min khairi. Apakah setelah keburukan itu akan ada lagi kebaikan ya Rasulullah? Qala na'am, ya, wa fihi dakhan. Di dalamnya ada dakhan. Qultu wa ma dakhan? Wa ma dakhanu? Apa itu dakhan ya Rasulullah? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu dakhan ya Rasulullah? Nabi pun menyebutkan dakhan itu kan terselimuti, ada kabut gitu. Ya. Apa itu kabutnya ya Rasulullah? Yaitu ada sekelompok orang yang menjadikan sunnah yang bukan sunnahku, mengambil petunjuk bukan petunjukku. Jadi Hudzaifah bin Yaman ini bertanya, dulu kami ini kan jahiliyah, berada dalam keburukan. Allah beri kami hidayah. Tiba-tiba kami masuk Islam. Berarti baik kan? Apakah setelah kami masuk Islam ini, setelah kebaikan ini ada lagi keburukan ya Rasulullah? Rasul menjawab, ya ada. Ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam keburukan itu ada kabut, kata Nabi. Ada kabut. Ada asap. Ya. Lalu para sahabat bertanya, apa kabut itu ya Rasulullah? Rasul pun menyebutkan, ada sekelompok orang yang menjalani sunnah yang bukan sunnahku, mengambil petunjuk juga bukan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kalian mengenali mereka tetapi kalian mengingkari mereka. Lalu Hudzaifah bin Yaman pun bertanya lagi. Fakultu hal ba'da dzalika khairi min syarr? Apakah ada lagi ya Rasulullah setelah kebaikan itu keburukan? Ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nam du'atun ala abwabi jahannam." Ini perhatikan. Kata Nabi, nanti ada lagi setelah kebaikan itu keburukan. Apakah setelah kebaikan berkabut itu ada datang lagi keburukan ya Rasulullah? Ada. Apakah? Beliau menjawab, adanya para dai yang mengajak ke pintu-pintu neraka jahanam. Adanya para dai yang mengajak, dia dai tapi mengajak ke pintu-pintu neraka jahanam. Tentulah para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Rasul menyebutkan mereka, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa yang menjawab seruan atau panggilannya, tentu akan mereka campakkan ke dalam neraka jahanam tersebut. Tentu para sahabat bertanya lagi, sifatkan, sifhum lana, sebutkan sifat-sifat mereka kepada kami ya Rasulullah. Rasul pun menjawab, na'am qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang kulitnya sama dengan kulit kita, berasal dari negeri kita, berbicara juga dengan bahasa kita. La ilaha illallah. Qultu ya Rasulullah, fama tara in adrakani dzalika? Bagaimana ya Rasulullah pendapatmu jika kami mendapati zaman itu? Beliau pun menjawab, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Maka kalian pegang teguhlah jamaahnya kaum muslimin dan imam mereka. Kemarin Ahlussunnah disebut juga dengan jama'atul muslimin. Ini dia. Pegang teguh jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Fakultu
fa illam takun lahum jama'atun wala imam, kalau tidak ada jamaah, tidak ada lagi imam, qala fa'tazil tilkal firaq kullaha walau an ta'adda ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Jika tidak lagi ada imam dan tidak ada jamaah ya Rasulullah, maka beliau menjauhi semua kelompok tersebut meskipun harus menggigit akar pohon hingga engkau mati dalam keadaan seperti itu. Hadis ini menunjukkan bahwa prinsip umum yang selayaknya diikuti oleh kaum muslimin dalam perkara penting, ya, di mana kaum muslimin ini hendaklah ia menutupi sumber-sumber fitnah atau menjauhi sumber-sumber fitnah, ya, yang berpengaruh dalam kehidupan dan agama mereka. Ketika kaum muslimin tidak berhati-hati, maka mereka bisa jatuh dalam apa? Dalam kesesatan, bahkan terlempar ke dalam neraka. Dalam hadis ini jelas bahwa Nabi telah menegaskan akan adanya sekelompok orang-orang yang menyeru, mereka dai, tapi menyeru kepada neraka jahanam. La ilaha illallah. Dulu saya wajibkan di pondok ini buat daurah Kitabul Fitan. Daurah tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Ya, karena fitnah-fitnah ini sangat luar biasa sekali. Ketika kita membaca hadis yang seperti ini, sebaiknya kita juga membaca hadis tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Bahwa fitnah akhir zaman itu sangat banyak sekali. Fitnah itu lebih dahsyat daripada badai tsunami. Badai tsunami hanya memporak-porandakan Aceh, Sri Lanka dan sekitarnya. Tapi badai fitnah, syahwat dan syubhat naik sampai ke rumah-rumah kaum muslimin di puncak-puncak bukit, di kaki-kaki gunung. La ilaha illallah. Dan kaum muslimin harus menyelamatkan diri dari hal ini. Allah Rabbul Alamin telah mengajarkan dengan detil melalui lisannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selamat dari fitnah. Dan di antara bentuk fitnah-fitnah itu adanya dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian beramal di zaman fitnah, kaqita'il lailil muzlim, di mana fitnah itu bagaikan malam gelap gulita. Yusbir rajulu mu'minan, orang bisa saja di kala pagi dia beriman, wa yumsi kafira, di kala sore dia kafir, mukmin, wa yumsi mu'minan. Yusbir rajulu mu'minan wa yumsi kafira, di kala sore dia kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, atau sore dia beriman, kala pagi dia sudah menjadi kafir. Dia menjual yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya. La ilaha illallah. Dan mereka kaum muslimin diuji betul dengan adanya dai-dai yang menyeru kepada kesesatan ini. Dai-dai yang menyeru kepada kesesatan ini, di mana mereka seruannya seperti membawa kepada kebaikan, tetapi tidak. Di mana mereka ini aftu bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa landasan ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sesat dan juga menyesatkan. Tidak hanya sesat, tapi juga menyesatkan. Jadi ada dai-dai yang senantiasa menyesatkan pekerjaannya, dan itu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyebutkannya. Dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutkan innallaha la yakbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu ini begitu saja minan nas, dari manusia ini hilang tiba-tiba, enggak.
walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yatruk aliman, manakala tidak ada lagi seorang yang alim atau orang yang alim tidak banyak lagi, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang jahil. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, mereka ditanya tanpa landasan ilmu. Fadhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan. Dan pemimpin di sini bukan hanya pemimpin masyarakat, tetapi juga ada pimpinan umat dalam masalah agama ini. La ilaha illallah. Jadi sehingga umat ini sesat. Maka berdasarkan hadis-hadis seperti ini tentang fitnah akhir zaman, jalan selamatnya kita dari fitnah syahwat dan syahwat itu adalah mengikuti jalannya para sahabat Nabi dengan pemahaman yang memang dulu ada di zaman Nabi, bukan pemahaman-pemahaman yang baru. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam hadis tentang orang-orang Khawarij, di mana orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang baru umurnya, tapi mereka ini lebih seakan-akan lebih hebat dari mereka orang-orang yang terdahulu. Kata Nabi begini, yahruju fi akhir zaman qaumun ahdathul asnan, nanti di akhir zaman keluar orang-orang yang baru umurnya, sufahaul ahlam. Mereka ini jelek ya, bodoh, jelek pemahamannya. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakiyahum. Mereka imannya, mereka membaca Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an itu tidak melebihi kerongkongan mereka. Dan yaquluna min qali khairil bariyah, mereka mengucapkan firman Allah, termasuk juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana melesetnya atau keluarnya anak panah dari busurnya. Bahkan ketika mensifati mereka, Nabi pun menyebutkan puasa mereka lebih baik dari puasa kalian, ibadah mereka lebih baik dari ibadah kalian, dari ibadah para sahabat. Tapi mereka meleset dari agama ini sebagaimana meleset anak panah dari busurnya. Hadis-hadis yang seperti ini yang berkaitan dengan fitnah akhir zaman, itu semua menunjukkan wajibnya kita berhati-hati menjaga diri dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Apa itu fitnah? Suatu yang menjauhkan kita dari Allah, dan cara menyelamatkan diri adalah dengan berpegang teguh atau kembali dengan petunjuk Nabi yang dipahami oleh para sahabat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup sekian pagi ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya. InsyaAllah pada pertemuan berikut kita lanjutkan dengan dalil-dalil ya, perkataan-perkataan salafun salih tentang wajibnya bermanhaj dengan manhaj salaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala. Hadis yang terakhir ini namanya hadis tentang fitnah akhir zaman. Fitnah tentang akhir zaman. Saya mulai tadi dengan hadis tentang Hudzaifah ibn Yaman tentang fitnah keburukan, dan banyak hadis yang lain. Setidaknya hadis Hudzaifah ibn Yaman tersebut yang menjadi awal pembuka untuk memahami bagaimana dasarnya fitnah yang akan terjadi di kalangan umat ini, dan wajibnya kita menyelamatkan diri dengan cara mengikuti manhaj salafun salih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.